Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung ahli hukum pemilu Titi Anggraini dan juga calon gubernur DKI Jakarta jalur independen tahun 2012 Faisal Basri. Selamat sore Bang Faisal dan Mbak Titi. Selamat sore. Selamat sore. Baik, kita langsung ke Bang Faisal. Bang, mungkin Anda dapat menceritakan bagaimana pengalaman Anda ketika harus mengumpulkan di tahun itu 400.000 suara. Tahun ini sudah naik ke 600.000 KTP yang harus dikumpulkan. Mungkin dapat ceritakan sedikit Bang, pengalamannya seperti apa? Ya, sungguh amat berat ya, kami mengumpulkannya harus lebih dari 407.000 tentu saja, karena ada yang cacat, ada yang sudah kedaluarsa, ada yang bodong gitu. Maksudnya bodong itu kita tidak tahu kebodongannya, tapi dianggap cacat dan itu diverifikasi oleh KPU dan juga harus tersebar. Tidak boleh semuanya dari Jakarta Timur atau tidak boleh semua dari Jakarta Selatan gitu. Harus merata 50%-nya. Jadi 1 tahun kami mengumpulkan itu. Sebetulnya kan saya tidak mau maju waktu itu. Saya mendukung Mas Ahok untuk jadi independen. Jadi tim saya itu membantu tim Mas Ahok. Kalau tidak salah Mas Ahok menyerah karena 80.000 mentok gitu. Ya. Nah, jadi tim saya mengatakan, Bang ini harus diteruskan eksperimennya. Oke, saya katakan gitu. Jadi ini eksperimen politik ya. Nah, yang lebih berat lagi itu ada verifikasi faktual. Jadi kita harus mampu menghadirkan sejumlah orang yang mendukung kita lewat penyerahan KTP itu pada masa verifikasi faktual gitu, harus menghadirkan. Nah, kalau orangnya keluar kota bagaimana? Betul. Kalau orangnya sudah sedang sakit di rumah sakit bagaimana? Jadi sungguh amat berat. Nah, apatah lagi waktu itu ada 2 calon independen kan. Saya sama Bang Aji, kita panggilnya Bang Aji ya. Jadi tidak boleh satu KTP itu di 2 calon. Jadi semakin banyak, kalau tadi di pembukaan acara ini ada 3, wah sungguh sangat berat itu. Jadi niscaya hampir mustahil lah ya, tapi niscaya ada yang gugur lah, karena mungkin ada yang double. Saya tidak tahu kalau double mana yang dibatalkan gitu ya. Jadi intinya partai-partai politik ini takut sama calon independen sehingga dipersulit terus syaratnya. Padahal menurut saya yang namanya independen itu adalah safety net di dalam demokrasi. Karena apa, dulu calon gubernur, calon bupati itu kan harus setor ke partai, jumlahnya nilainya nggak kira-kira. Nah, tidak bisa semena-mena partai, dibukalah jalur independen itu untuk safety net supaya tidak main uang semua ke partai gitu. Nah, kedaulatan tidak di tangan partai. Nah itu Bang Faisal yang termasuk ingin kita tanyakan. Ini mengumpulkan fotokopi KTP 400.000 di DKI itu kan tidak semudah itu Bang Faisal. Waktu itu menggunakan mesinnya seperti apa? Kan nggak pakai partai politik, dan logistiknya atau finansialnya habis berapa itu Bang? Ya, kalau saya tidak salah sekitar 1 miliar ya, karena harus kontainer ngangkutnya aja ke KPUD itu berapa. Kemudian harus di entry di Excel, kita harus menyerahkan data kopinya ya, itu 24 jam 3 shift itu kerjanya. Itu di markas kami ya. Kemudian kami juga harus ada pos-pos di setiap wilayah ya. Jadi ada berapa pos tuh, timur, selatan, barat, utara, pusat kan. Kita ngontrak rumah di masing-masing pos itu. Jadi untuk keseluruhannya, terus ada makan ya 24 jam lah untuk para relawan itu kita sediakan gitu. Praktis tidak ada ongkos upah gitu, tapi ada namanya ongkos jalan ya, kan mereka naik motor pakai bensin gitu-gitu. Jadi betul-betul relawan, bukan relawan model Jokowi ya. Bang Faisal, ini hanya 1 miliar atau lebih dari itu? Karena kalau kita ngomongin pilkada DKI 1 miliar kok kayaknya kecil banget. Dan gimana cara pengumpulan dananya?
1 miliar itu untuk KTP saja. Baik. Ya. Tapi kan kalau untuk kampanye kan kita tidak banyak ya. Saya paling event besar cuma 1 kali di lapangan Pulau Mas, itu sewanya relatif murah lah ya. Tapi keseluruhan itu kan ada apa namanya, stiker, baliho. Ya. Baliho kita ndak panjang umur, semalam dipasang udah ada yang nurunkan gitu ya. Macam-macam itu ya, belasan sih ya, belasan miliar. Baik, jadi Persisnya belasan miliar. saya lupa, tapi kami melaporkannya lengkap dengan sebaik-baiknya. Laporan keuangan kami dijadikan contoh model gitu ya. Karena 2 hari setelah pemilu kita udah laporkan keuangan tuh. Oke, nah itu Bang Faisal, ini menarik kok tadi 1M lebih itu prosesnya atau tahapannya sampai mana? Karena kan Bang Faisal kalau kita ikuti di Pilkada DKI Jakarta 2012 kan waktu itu masuk di putaran pertama, tapi putaran kedua kan nggak lolos ya. Nah Betul. itu sampai mana prosesnya? Proses mengumpulkan dana. Iya, tadi kan 1M lebih tuh. Ya, Itu oke. sampai akhir atau enggak? Sampai putaran pertama itu atau Intinya enggak? crowdfunding. Jadi misalnya kami melaksanakan gala dinner di Hotel Sahid waktu itu, jual undangan mulai dari 500.000 sampai 5 juta ya. Dalam semalam itu kita dapat 1 miliar. Oh, baik. Kemudian kami ada website, bisa donasi dengan transfer itu ke salah satu perusahaan yang ngurus itu ya. Dompetku apa Dokuku gitu saya lupa. Mereka dapat fee 10%. Itu harus pakai kredit card, zaman dulu belum ada e-money, belum apa-apa. Iya. Jadi kredit card, harus mencantumkan nama, email dan nomor telepon. Kalau tidak ndak boleh. Jadi harus transparan, tidak boleh namanya apa, no name gitu atau si Badu siapa gitu. Ya. Kemudian kawan-kawan saya, jadi sampai kawan saya dari misalnya dari Kupang ya, ada dari Kupang ngasih $500 gitu. Kemudian ada lagi teman-teman saya, kolega saya diteleponi oleh teman saya itu satu-satu gitu. Alhamdulillah lah dapat, termasuk juga yang ngamen, ada yang ngamen uangnya dikumpulkan buat kita. Kemudian Urban Tour Konsorsium juga di Tanjung Priok ya, saya datangi, mereka nanyain kok nggak ada sembakonya. Saya bilang kalau sembako pasti saya ada bandar. Mau Bapak Ibu gubernurnya bandar? Nggak mau. Ayo kita kumpulkan. Jadi dikumpulkan lewat kotak air mineral itu, dapat 400.000. Orang miskin menyumbang saya. Baik. Ya, artinya dari crowdfunding itu. Nah, sekarang kita ke Bukan Mbak Titi dulu, jumlahnya Bang ya, Faisal. Mas. Ya, baik.